GERD itu bisa menyebabkan ansietas atau kecemasan yang berlebih tanpa kendali, nggak bisa dikendaliin. Kita tuh cemas saja bawaannya. Nah, ini masuknya kemana? Mental illness ya, gangguan kejiwaan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa teman-teman yang hadir di sini yang suka habis makan malah ngantuk atau suka nyalah-nyalahin bantal kalau bangun tidur? Ada? Atau BAB-nya nggak setiap hari, nggak plong ya, ada banyak ya, atau nyeri di mana-mana gantian, di tangan, di kaki, di lutut, ada aja, nggak pernah absen, linu ya, pegel linu gitu ya. Oke, teman-teman, itu kenyataannya gejala yang saat ini lagi tren ya, ngikutin gaya hidup modern. Nah, ini teman-teman yang hari ini saya Lina Lusifa akan memaparkan betapa pentingnya ya, ini teman-teman di luaran sana nih lagi viral banget gitu ya, perusahaan itu mereka bikin wellness program. Mereka itu pengen banget untuk meningkatkan SDM-nya ya, baik dari mental ya, jadi anti stres, jadi selalu semangat gitu, dan secara fisik sehingga mereka itu benar-benar produktif. Mereka itu perusahaan kan rugi ya kalau misalnya ada karyawan yang sehari nggak masuk aja. Nah, bayangin teman-teman, mereka itu peduli banget sama sumber daya manusianya. Layaknya kita juga ya, kita sebagai keluarga, terutama mungkin banyak dari sini udah jadi orang tua gitu. Itu penting banget kita itu melihat gitu luar biasanya wellness program. Dan kali ini saya udah di industri ini udah 13 tahun, teman-teman. Sebelumnya saya praktek sebagai dokter umum, tetapi prakteknya dokter kecantikan gitu. Karena saya itu paling takut kalau ketemu sama pasien yang sakit gitu ya. Senangnya ngelihat yang seger-seger aja, yang cantik gitu ya. Dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan industri ini yang awalnya 13 tahun yang lalu itu hanya fokusnya di kecantikan. Ada sebuah device yang dipakai itu cuma 5 menit bisa bikin muka orang miring sebelah kalau dipakai sebelah gitu ya. Dan luar biasanya selalu perusahaan ini berinovasi, dan tahun ini ya, bulan lalu baru 1 bulan meluncurkan sebuah program yang luar biasa di mana mengintegrasikan antara kesehatan dan kecantikan. Jadi kalau tadi tuh gejala-gejala yang tadi ada yang banyak yang keluhan. Siapa sekarang ada nggak yang punya keluhan flek nggak hilang-hilang atau jerawat sering timbul gitu ya, atau bawaannya kusem aja? Ada ya. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat ya. Nanti kita paparkan ya kenapa sih, apa yang terjadi. Kalau bicara wellness, teman-teman, wellness program, kenapa perusahaan berdasarkan penelitian ya, di perusahaan-perusahaan itu lagi booming banget yang namanya program wellness. Mereka tuh mencari coach gitu ya untuk program wellness ini, karena ini teman-teman ternyata alasannya ya, untuk saat ini banyak sekali perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan pada kesehatan ya, dimana kita tahu kalau didiemin aja sebenarnya nih Allah tuh udah ngasih alarm gitu dengan gejala-gejala yang tadi tuh, bangun tidur tiba-tiba kaku, bangun tidur nggak enak gitu ya di punggung gitu, atau flek nggak hilang-hilang gitu ya. Nah, itu sebenarnya alarm teman-teman yang lama-lama bisa jadi, atau pada saat itu juga sebenarnya sudah terjadi penyakit kronik ya yang kita tanpa sadar. Nah, ini akan mengeluarkan cost sebenarnya ya kalau dilihat dari sisi finansialnya. Teman-teman, tadi pagi saya dikirimin video dari anak saya yang SMP, katanya kesalahan di usia 20 tahun tentang finansial. Salah satunya mereka banyak memilih makan Indomie yang harga 2.500 dibandingin memilih makanan sehat lengkap yang harganya 25.000. Padahal
Padahal katanya ya dia yang ngirim. Padahal kalau terus-terusan ini membuat kualitas kesehatan menjadi buruk, manakala kita sakit itu bawaannya jadi produktivitas menurun, kebahagiaan berkurang, dan pastinya mengeluarkan uang yang banyak. Oke lah kalau ada BPJS juga gratis mungkin gitu ya, tapi kan nggak enak sakit. Nah itu salah satu kesalahan dari sisi finansial. Kita lihat nih teman-teman, seperti apa sih perilaku yang kurang sehat. Bahkan berdasarkan surveinya, itu 7 dari 8 orang dewasa memiliki gangguan kesehatan karena perilaku yang gak sehat ini. Apa aja? Yang pertama begadang, tidur di atas jam 10. Kita tahu jam 10 sampai jam 3 dini hari itu tidur yang bagus. Dimana kamarnya redup ya, itu akan membakar kalori secara naturalnya 700 kilokalori ya. Terus di sini juga akan tercipta yang namanya hormon apa apa growth hormon ya, hormon pertumbuhan, di mana ini dibutuhkan banget. Hormon yang berhubungan dengan kulit. Nah, tuh ya kalau misalnya tadi yang flek, jerawat, terus perutan, lihat begadang enggak gitu ya. Yang kedua, makanan yang buruk itu junk food, fast food, tinggi gula, mengandung minyak yang banyak gitu. Belum lagi cara masaknya ya, belum lagi apa namanya masaknya kayak sayuran itu lebih dari 3 menit, terus kayak apa belum daging-dagingan, belum lagi diangetin, katanya kalau semakin diangetin semakin enak ya. Nah, kurang gerak, kita tahu baik pelajar maupun pegawai berangkat pagi dari jam 7 sampai jam 4, rata-rata mereka itu banyaknya duduk gitu, kurang beraktivitas. Ibu rumah tangga yang tadinya ngulek jadinya ngeblender, yang tadinya ngucek jadinya pakai mesin cuci ya. Terus belanja itu jadinya online gitu ya, kurang gerak. Kalaupun misalnya pergi, yang tadinya tangga sekarang udah lift ya. Gemuk itu jadi kebiasaan, buncit gitu, malah dijadikan sebuah mitos. Misalnya udah nikah mah wajar buncit gitu ya, ibu-ibu ya udah nikah mah wajar makanan gak habis kan ibunya yang habisin gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang lumrah. Stres, baik pelajar, pegawai ya atau ibu rumah tangga, banyak sekali yang dipikirin dan sayangnya nggak banyak orang yang bisa berdamai dengan kondisi. Ditambah lagi sosial media yang memberikan informasi yang terlalu banyak, membuat kita terlalu banyak apa namanya input ya, sehingga otaknya juga jadi bingung gitu. Nah, radiasi. Kalau dulu isunya dari sinar UV yang kita tahu dari jam 8 sampai jam 4. Tetapi sekarang ada yang namanya sejuta matahari. Yaitu dari mana? Radiasi dari HP. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Dari laptop. Mau nggak mau kerjaan, belajar itu berhubungan dengan laptop. Belum lagi ditambah dengan postur ya, posturnya pada saat pegang HP bukan saja cuma nunduk, kadang sambil tiduran ya, terus juga postur misalnya bawa tas, postur duduk, postur tidur gitu. Nah, ternyata ini secara otomatis akan membentuk peradangan di seluruh tubuh ya. Peradangan ini juga diperberat oleh yang namanya tadi pola-pola hidup yang kurang sehat ini ya teman-teman, akan membentuk yang namanya reaktif oksigen spesies atau spesies radikal bebas gitu, dimana dia akan merusak sel ya. Kita tahu yang namanya sel di dalamnya ada inti sel dan di dalamnya ada DNA gitu. DNA teman-teman bisa lihat ya, yang namanya sel ujungnya itu di rantai DNA itu ujungnya itu kayak tali sepatu, ujungnya tuh kayak ada plastik ya. Nah, plastik itu fungsinya untuk apa? Supaya tali sepatunya nggak nambah pendek, nggak merudul gitu ya. Nah, sayangnya dengan pola hidup yang kurang baik tadi, peradangan, radikal bebas, sebenarnya akan terjadi hipoksia, kekurangan oksigen gitu ya. Itu yang menyebabkan enzim telomer yang bertugas untuk perpanjangan telomer ini tuh nggak bekerja ya, kurang. Nah, telomernya akhirnya pendek, akhirnya putus. Di mana telomer itu bertanggung jawab atas panjang pendeknya usia biologis kita.
Terkadang bisa jadi orang usianya baru 30 tahun, tapi karena telomernya banyak yang pendek ya, cepat tua usia biologisnya, usia selnya. Seperti usia 60 tahun, 50 tahun, seperti itu ya, karena terjadi banyak kematian lebih cepat ya, di mana si selnya itu bisa jadi beregenerasi tapi tidak sempurna ya, maka akan terjadi tumor dan kanker. Kalau tidak beregenerasi sama sekali, maka akan terjadi penuaan lebih cepat. Nah, ini resikonya teman-teman. Mungkin tadi tuh yang di awal ya, siapa yang nyeri bangun tidur, gampang lelah padahal baru makan gitu ya, mudah sakit. Nah, ini gampang marah, mood swing ya, kadang happy, kadang sedih banget gitu. Fokusnya turun, konsentrasinya turun. Terus kayak misalnya ngapalin itu jadi susah ya. Kualitas tidurnya buruk gitu. Memang berusaha tidurnya lebih cepat gitu ya. Tidurnya itu kurang dari jam 10, tapi kualitasnya jelek, sering mimpi ya, sering kebangun, gelisah atau gangguan pencernaan, gangguan dari BAB, gangguan dari GERD ya, sekarang lagi viral lagi nih GERD ya. Nah, GERD ini teman-teman, GERD itu bisa menyebabkan ansietas atau kecemasan yang berlebih tanpa kendali, nggak bisa dikendaliin. Kita tuh cemas saja bawaannya. Nah, ini masuknya kemana? Mental illness ya, gangguan kejiwaan. Nah, cemas itu sendiri memperberat GERD. Siapa yang begitu ya? Awalnya stres, terus terjadi GERD. GERD-nya itu malah jadi memperburuk mentalnya gitu. Bahkan misalnya timbulnya jadinya kelihatannya sih penyakit pencernaan, tetapi tahu-tahu batuk kronik gitu ya. Nah, ini beberapa banyak ya penyakit-penyakit kronik yang bisa jadi awalnya udah dikasih alarm sama Allah, tapi tuh kitanya cuek aja gitu ya, fokusnya jadi turun, anak saya kok jadi ngapalinnya tuh jadi kurang ya, jadi susah ya. Nah, ibunya diem aja gitu, nggak ngecek gitu, apa yang terjadi. Nah, ini kalau didiemin bisa menyebabkan kanker, gula darah tinggi ya, terus penyakit jantung, stroke, obesitas ya, apa buncit, terus kayak misalnya apa genetik disorder tuh kayak misalnya ini apa Down syndrome ya, terus sistem imun yang terganggu, psoriasis, Parkinson, gemeteran ya, terus tadi itu batuk kronik, sakit di paru, sakit di ginjal, sakit di sendi ya, artritis, rheumatoid artritis, osteoartritis, itu yang bawaannya linu-linu. Alzheimer, pikun, nyeri di apa di gigi ya, giginya gampang bolong, giginya tuh sering sakit persarafannya ya, dan meningkatnya kematian ibu hamil, terus usus, kelainan usus, problem pada seksual yang normalnya 1 minggu itu 3 kali jadi semakin menurun ya, lupus, kolesterol tinggi, terus apa gangguan apa perlemakan di hati, ini tadi lambung ya, asma, epilepsi, terus mata, tuh ya banyak sekali. Terus kayak misalnya permasalahan di mulut dari sariawan ya. Coba deh, coba teman-teman cek-cek, jangan cuma kitanya, cuma keluarganya juga, anak-anak ya. Terus apa gangguan di tekanan darah, ALS itu gangguan di saraf ya, ini karena radikal bebas juga, karena sistem imun ya, ini apa kronik dia menahun ya, terus depresi, corona ya kita udah melewatinya, alhamdulillah, insomnia, rematik ya, terus kayak misalnya alergi, anemia. Nah, ini yang dirasa di fisik ya, di fisik. Nah, kita tuh tanpa sadar itu di kulit juga terjadi gangguan teman-teman, kayak apa? Kayak kusam, udah pakai skincare menahun tapi gini-gini aja ada. Terus longsor pipinya, garis senyumnya itu dalam. Terus hipertensi, fleknya nggak hilang-hilang. Udah dicoba A sampai Z, tapi fleknya ada aja. Terus kering, sensitif, garis senyum atau kerutannya itu semakin banyak gitu ya. Kalau di tubuh ada stretch mark, itu garis-garis warnanya ungu ya, merah keunguan, selulit warnanya kemerahan, warnanya putih ya, karena apa? Itu lemak di bawah kulit yang
nonjol ke atas gitu, ngedorong ke atas. Atau akantosis nigra, ada nggak yang ngelihat itu kayak daki ya, udah digosok gitu, kayak misalnya di tengkuk, di siku, udah digosok segala macam tapi itemnya nggak hilang-hilang, gudik gitu ya. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya yang namanya wajah itu interpretasi kondisi kesehatan. Sebenarnya ini kita bisa simpulkan, ini nggak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa kita bilang saya mau pakai skincare aja yang mau glowing gitu, tapi perutnya masih buncit gitu ya. Bisa jadi skincare-nya nggak maksimal gitu.